Ya, selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran fisika, masih tentang gelombang bunyi, dan kali ini di bagian video keempat ini kita akan fokus membicarakan tentang efek Doppler dan juga nanti ada tambahan pelayangan. Oke, kompetensi dasar silakan dibaca. Nah, lalu apa yang maksud dengan efek Doppler gitu ya? Mengapa frekuensi yang didengar pengamat berbeda dengan frekuensi sumber? Gitu. Jadi efek Doppler ini sebenarnya itu membicarakan tentang ternyata frekuensi sumber sebagai penghasil bunyi itu ya nanti ternyata frekuensi yang didengar oleh pengamat itu berbeda dengan frekuensi sumber. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu yang kita membicarakan yang kita kenal sebagai efek Doppler. Kita coba lihat video berikut ini. Mari perhatikan atau dengarkan bunyi berikut ini. Ini adalah peristiwa efek Doppler. Ya, frekuensinya makin keras. Makin jauh bunyinya, sebenarnya bisa dibilang frekuensinya makin lama makin lemah. Tapi ketika tadi mendekat, frekuensinya meninggi. Nah, mengapa terjadi seperti itu? Kita lihat video atau animasi berikut. Ini ada sumber bunyi S di sini, lalu di sini ada observer A dan observer B, dan kemudian ketika sumber bunyi mengeluarkan gelombang dalam bentuk muka gelombang, lingkaran-lingkaran itu, maka jumlah muka gelombang yang mengenai telinga observer A maupun observer B setiap saat itu sama, jumlah baik A ataupun B sama. Tetapi ketika si sumbernya ini bergerak, maka jumlah muka gelombang yang mengenai telinga A akan berbeda dengan telinga B. Saat ini kalau jumlah muka gelombangnya sama, kita katakan frekuensi yang didengar oleh A dan B itu sama. Nah, sekarang kita akan buat sumbernya bergerak. Kalian perhatikan muka gelombang itu jaraknya akan berubah, dan berarti jumlah yang masuk ke telinga juga akan berbeda antara observer A dan observer B. Nah, di sini ya lebih banyak ya dibandingkan dengan di sini. Tapi kalau ini berhenti, ya tidak ada lagi perbedaan frekuensi yang didengar oleh A dan B. Tapi kalau sumbernya bergerak, misalnya sekarang saya gerakkan ke sana, maka pasti yang banyak atau frekuensi yang didengar oleh observer B akan jauh lebih tinggi. Ya, di sini juga akan diberikan animasi di mana di sini ada sumber yang diam, tidak bergerak. Kemudian ada pengamat yang akan mendekati sumber. Nah, kita lihat animasinya. Ya, saat ini gelombang yang mengenai pesepeda atau yang mengendarai sepeda itu bisa dilihat dari sini nih, jumlahnya ada kelihatan. Oke. Nah, ini sekarang menjauhi sumber gelombang, sementara yang ini mendekati. Kalian lihat perbedaan muka gelombang yang mengenai pengamat berbeda banget. Ya, kita ulang. Oke. Sekarang yang mengenai muka gelombang yang mengenai pengamat yang kedua ini, oke, berbeda dengan muka gelombang yang mengenai pengamat yang menjauhi sumber. Ini menjauhi sumber bunyi.
yang pengamat di sebelah kanan ini mendekati sumber. Yang di sini 4. Karena jumlah sini 2. gelombang atau jumlah muka gelombang yang mengenai telinga si pengamat 2, ya saya bilang ini pengamat 2, yang belakang ini yang mendekati sumber, lebih banyak, ya. Kenapa lebih banyak? Karena mungkin dia mendekat gitu ya, dibandingkan dengan pengamat yang menjauhi. Ini cuma 2. Maka kita katakan frekuensi yang didengar oleh pengamat di sini, pengamat 2, itu lebih tinggi dibandingkan dengan pengamat 1. Frekuensi sumbernya ada di sini, 3. Jadi frekuensi pendengar 1, pendengar 2, dan sumber itu berbeda semua. Ya, kembali ke sini kita akan lihat kembali animasi. Perhatikan jarak antar muka gelombang itu sama dengan 1 lambda. Lambdanya kecil-kecil. Berarti frekuensinya tinggi. Sementara yang ada di belakang lambdanya besar-besar. Karena sumbernya ini menjauh nih. Jadi karena lambdanya besar, frekuensinya rendah. Itu sebenarnya disebabkan oleh sumber yang bergerak. Si mobilnya bergerak, maju. Jadi yang di belakang, jadi jarak antar muka gelombang jadi lebih besar. Itu kalau kita lihat kita dengar bunyinya. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa walaupun frekuensi dari sumber bunyi itu tidak berubah, tetapi frekuensi yang didengar pengamat, entah dia berada di belakang atau di depan, itu akan berbeda karena efek kecepatan tadi. Bisa karena sumbernya yang bergerak, bisa menjauh atau mendekati, itu akan menghasilkan frekuensi pendengar yang berbeda. Bisa juga ada sepeda tadi ya, pengamatnya yang bergerak, itu juga bisa menghasilkan frekuensi pendengar yang berbeda. Oke, kembali ke efek Doppler lagi yang gambar di sini. Jadi sudah dijelaskan tadi ya. Jadi sebenarnya jarak antar muka gelombang di belakang ini agak beda, panjang, lebih lebar, lebih jauh dibandingkan dengan di sini. Yaitu sebenarnya akibat dari si ambulans ini bergerak maju. Dia sebenarnya mengeluarkan pulsanya itu atau muka gelombangnya setiap detik itu sama, cuma karena ini pindah ke depan, jadi akhirnya jarak muka gelombang itu yang menjalar ke sana jadi rapat-rapat gitu ya. Nah, kalau sudah paham itu bahwa ternyata frekuensi yang didengar oleh pendengar ini dengan sumber itu berbeda, ya kalau di depan berbeda dengan ini pasti lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi sumber. Jadi di sini di bagian kanan ini frekuensi pendengar pasti lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi si ambulans, bunyi dari ambulans. Ya, kenapa? Ya, tadi dilihat dari bentuk gambarnya aja ini. Ya, jaraknya kecil-kecil, lambdanya kecil-kecil, berarti frekuensinya besar. Sebaliknya, kalau misalnya dibandingkan dengan antara frekuensi sumber bunyi ambulans dengan frekuensi yang didengar oleh pendengar di sini, itu berbeda juga, tapi ini lebih rendah, ya. Jadi yang didengar muka gelombang yang lewat masuk ke telinganya setiap detik itu jumlahnya lebih kecil karena agak jauh ya. Nah, kalau ini cepat banget ini, jadi jumlahnya dalam 1 detik aja jumlah yang lewat itu bisa banyak. Ya, kira-kira gitu. Nah, berdasarkan itu, kita berikan persamaan atau hubungan antara frekuensi yang didengar dengan frekuensi sumber. Ada kaitannya dengan kecepatan pengamat P atau pendengar dan kecepatan sumber. Lalu di sini ada V. V itu apa? Itu kecepatan rambat udara, kecepatan rambat gelombang bunyi di udara yang tadi pakai akar 3 gamma RT per M itu. Nah, cuma ya ini dilihat baik-baik ya. Ini nggak boleh terbalik. Pertama, nggak boleh terbalik. Ya. Kemudian yang kedua, di sini kan ada plus minus. Kapan menggunakan plus, kapan menggunakan minus?
Nggak usah dihafalkan mati-matian sampai pusing gitu ya, di logika aja sedikit. Nah, dianalisa satu-satu. Nah, contoh ya, contoh. Anggap aja gini, gambar saya ambil contoh nih. Yang gambar ini anggap aja pendengarnya itu diam, lalu si ambulansnya itu bergerak mendekati. Nah, berarti kan V pendengar 0 dong. Lalu V sumber ini, ambulans ini sebagai sumber, itu positif apa negatif? Nah, itu yang kita mau tentukan. Nah, caranya gampang. Kita analisa aja dulu bahwa kalau mendekati pendengar, kan frekuensi yang didengar si pendengar ini kan katanya lebih tinggi. Nah, itu ya, dasarnya dari situ. Kita balik ke sini. Nah, kalau ini lebih tinggi, berarti pecahan V ini kan 0 ya. V per V dan Vs ini itu harus, yang bawahnya itu harus kecil atau harus besar supaya hasil kali dengan Fs ini ketemunya nanti lebih besar. Coba diulang lagi. Tadi kan ini harus tinggi, frekuensinya harus tinggi karena ini mendekati. Berarti supaya ini tinggi, maka penyebutnya di bawah ini ya harus lebih kecil. Nah, kalau ini harus lebih kecil supaya nilainya nanti ini besar, maka ini harus kurang. Gitu aja caranya analisa. Gitu. Nah, coba kita balik ke sini. Sekarang kita mau analisa yang ini. Frekuensi yang didengar oleh pendengar ini lagi-lagi masih diam nih. Tapi ini si sumbernya menjauh. Oke, kita kan dari sini udah bisa menganalisa bahwa oh, frekuensi yang didengar ini makin lama makin lembut, makin pelan, makin apa itu, makin lemah, frekuensinya rendah. Oke, itu frekuensinya rendah. Jadi kalau menjauh frekuensinya rendah. Balik lagi, ini harus rendah. Berarti supaya rendah nilainya, maka penyebut di bagian sini itu harus gede. Berarti ini Vs-nya harus plus. Gitu aja. Nah, itu akan dilakukan hal yang sama kalau pendengar sekarang yang bergerak atau bergerak mendekati atau menjauhi terserah. Nah, bagaimana kalau dua-duanya? Analisa satu-satu aja. Nah, gampang ya, udah cukup ya. Oke, nah sekarang pemanfaatan efek Doppler. Penerapan efek Doppler apa? Ini sebenarnya dipakai oleh para astronom untuk mendeteksi apa bintang-bintang ya. Jadi kalau bintang itu menjauhi, ternyata gelombang yang diterima oleh pengamat di bumi itu berbeda dengan kalau mendekati. Gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, itu nanti ada istilah pergeseran merah dan sebagainya. Dan itu cara model-model seperti ini dipakai di uh, astronomi ya, bidang astronomi. Oke. Ya, ini soal silakan dibaca dan coba dikerjakan dulu. Saya tidak akan bahas di sini, nanti di lain kali aja kita bahas. Nah, kita lanjut dengan pelayangan. Nah, pelayangan itu apa sih? Nah, ini baca dulu nih ya. Pelayangan bunyi itu adalah variasi periodik dari amplitudo pada suatu titik akibat adanya superposisi dua buah gelombang yang mempunyai perbedaan frekuensi yang kecil. Clue-nya di sini. Ada dua sumber bunyi yang frekuensinya itu bedanya dikit. Nah, kalau di gambar ini sebenarnya ada dua gelombang nih. Ya, ada dua gelombang. Saking hampir tidak ada perbedaan sehingga hampir kayak numpuk. Nah, ini kalau ketemu akan mengalami superposisi gitu ya. Perpaduan. Nah, hasilnya begini nih. Jadi ini kayak ada gelombang baru nih. Nah, berarti kalau ada gelombang baru punya frekuensi baru. Nah, itu dari teorinya. Tapi saya akan tunjukkan secara praktek ya, bunyi langsung. Nah, kita coba ya. Silakan didengarkan. Bentuk gelombang seperti gelombang 1 dan gelombang 2 yang bertemu atau dibunyikan bersama-sama dan terjadi superposisi. Layangan terjadi jika ada dua bentuk gelombang seperti gelombang 1 dan gelombang 2 yang bertemu atau dibunyikan bersama-sama dan terjadi superposisi menghasilkan bentuk yang baru seperti gambar di sini. Nah, ini secara bentuk gambar. Tapi kalau kita dengar dari bunyinya kira-kira seperti ini, perhatikan ini ada dua sumber gelombang bunyi dengan frekuensi 440 Hz dan 442 Hz, bedanya cuma 2 Hz.
Nah, saya akan perdengarkan satu-satu. Nah, ini adalah bunyi dengan frekuensi 440 Hz. Kemudian bunyi 442 Hz. Hampir nggak kedengaran bedanya. Ya, tapi ternyata perbedaan 2 Hz itu kalau dibunyikan bersama-sama, saya akan tekan ini, maka akan terdengar yang namanya layangan. Ya, seperti itulah yang dimaksud dengan beat atau layangan. Ya, di sini juga ada 2 gelombang 400 Hz dan 435 Hz, dan hasilnya nanti seperti ini. Nah, kita akan dengarkan. Ya, itu sudah kalian dengarkan seperti apa kalau mendengar bunyi layangan tersebut. Nah, sekali lagi yang kita dengar tadi yang ada keras lemah itu yang ini nih. Nah, ini kan punya frekuensinya sendiri gitu ya. Nah, frekuensinya apa? Frekuensinya gampang ternyata. Frekuensi layangan FP ini itu selisih doang ya. Ya, kita ambil nilai mutlaknya aja. Selisih antara frekuensi 1 dan frekuensi 2. Oke, nah ini ada soal, tapi silakan dibaca dan dicoba aja deh ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.